Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Florida Adveniano, Yeni Nuriati Lende, Katarina Brila Sumule, Paulina Prilita Banul, dan Aprianus Paulus Mak. Kami akan menjelaskan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama, sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau sekelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Auditor dimungkinkan untuk menerima sejumlah ketidakpastian dalam pengujian substantif apabila waktu dan biaya untuk memeriksa unsur-unsur dalam populasi menurut pertimbangannya akan lebih besar daripada akibat kemungkinan menyatakan pendapat yang keliru dari hasil pemeriksaan hanya pada data sampel. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko non-sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko keliru menerima, di mana risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo rekening telah salah saji secara material. Yang kedua, risiko keliru menolak atau risiko alfa. Risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya salah rekening tidak berisi salah saji secara material. Yang berikut, pendekatan sampling statistik. Terdapat dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU dan sampling variabel klasik. Perbedaan pokok antara kedua pendekatan di atas adalah bahwa sampling PPU didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Sampling PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif secara transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi dan terutama akan berguna dalam pengujian. Yang pertama, piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga persediaan apabila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Dan yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Yang berikut, rencana sampling. Tahapan-tahapan dalam suatu rencana sampling PPU serupa, tapi tidak persis sama dengan tahapan yang digunakan dalam sampling atribut. Tahapan tersebut adalah, yang pertama, menetapkan tujuan rencana sampling. Adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Asersi laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung kepada prosedur yang ditetapkan untuk unsur sampel yang bersangkutan. Kemudian, merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling dalam sampling PPU adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Kemudian, menentukan ukuran sampel.
Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPU adalah N sama dengan NB kali FK dibagi SD dikurang AS kali FE, di mana keterangannya NB adalah nilai buku populasi yang diuji, FK faktor keandalan atau reality factor untuk risiko keliru menerima yang diterapkan, SD salah saji ditoleransi, AS antisipasi salah saji, FE faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Kemudian nilai buku populasi yang diuji. Besarnya jumlah nilai buku mempunyai pengaruh langsung terhadap ukuran sampel, yakni semakin besar nilai buku yang akan diuji, maka semakin besar pula ukuran sampelnya. Faktor keandalan untuk risiko salah menerima yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan tingkat risiko salah menerima yang telah diterima, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, risiko audit yang ditetapkan auditor bahwa suatu salah saji material tidak akan terdeteksi. Yang kedua, tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Dan yang ketiga, hasil pengujian detail dan prosedur analitis. Yang berikut, salah saji bisa ditoleransi, merupakan maksimum salah saji yang dapat diterima untuk berada dalam suatu rekening sebelum hal itu dipandang sebagai salah saji secara material. Kemudian yang berikutnya, antisipasi salah saji dan faktor ekspansi. Dalam sampling PPU, auditor tidak mengkuantitatif risiko keliru menolak. Namun demikian, hal tersebut dikendalikan secara tidak langsung dengan menetapkan antisipasi salah saji atau AS yang berhubungan terbalik dengan risiko keliru, menolak dan berhubungan langsung dengan ukuran sampel. Faktor ekspansi atau FE diperlukan hanya apabila salah saji diantisipasi. Dalam melaksanakan pengujian substantif, auditor bisa menggunakan pendekatan sampling variabel klasik. Kemudian jenis-jenis teknik sampling variabel klasik. Dalam sampling variabel klasik adalah MPU, selisih, dan rasio. Kemudian keuntungan dan kerugian pemakaian sampling variabel. Untuk keuntungan yang pokok adalah yang pertama, jika diperlukan, sampel mudah diperluas bila dibandingkan dengan sampling PPU. Yang kedua, saldo nol dan saldo biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Yang ketiga, apabila terdapat perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, maka tujuan auditor akan dapat terpenuhi dengan ukuran sampel yang kecil bila dibandingkan dengan sampling PPU. Kemudian, untuk kerugian yang utama adalah yang pertama, sampling variabel klasik lebih kompleks daripada sampling PPU. Umumnya, auditor membutuhkan bantuan. Yang kedua, komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang ketiga, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Yang berikut, sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang cermat sangat diperlukan dalam perancangan sampel agar dicapai sampel yang efisien dan efektif. Evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang lazim digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik. Yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengalihkan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Baik, terima kasih.